Halo sahabat Athin, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan acara Athin Healthy. Di acara Athin Healthy kali ini, saya akan membahas tentang kenapa saat berhenti minum kopi, saya merasa tidak bertenaga. Sahabat Athin, banyak teman-teman Anda mungkin, atau bahkan Anda sendiri bilang begini, kalau saya tidak minum kopi, saya tidak bisa berpikir, saya mengantuk, badan saya lemas, tidak dapat inspirasi dan sebagainya. Mungkin saya bisa menjelaskan kepada Anda, bagaimana sih kerja bahan aktif dari kopi? Bahan aktif dari kopi itu namanya kafein. Dan yang perlu Anda ketahui, sebenarnya kafein bukan hanya terdapat di kopi, kafein juga terdapat di teh. Mungkin di coklat dan di minuman bersoda juga ada. Dengan kadar kafein yang dosisnya sesuai takaran masing-masing. Kafein ini membantu kita tetap terjaga, fokus, berenergi, meskipun kita kurang tidur. Jadi banyak orang lembur, temannya adalah secangkir kopi. Kafein juga dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat kita gelisah, terkadang seperti itu. Bagaimana sih kerja kafein sehingga bisa membuat tubuh kita tetap terjaga? Di dalam tubuh manusia, kafein ini berfungsi sebagai stimulasi SSP atau sistem saraf pusat, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Central Nervous System. Jadi kafein ini tugasnya menstimulasi, akhirnya kita tetap terjaga. Tubuh kita memerlukan energi dan suplai energi ini, di mana bisa didapatkan dengan memecah namanya molekul ATP atau adenin trifosfat. Jadi supaya dapat energi, tubuh harus memecah yang namanya ATP adenin trifosfat. Dan saat memecah ATP prosesnya ini akan membebaskan zat yang bernama adenosin. Zat adenosin ini merupakan stimulan bagi saraf pusat, tetapi terbalik kerjanya dengan kafein. Kalau kafein tadi membuat kita semangat dan sebagainya, adenosin ini terbalik, dia membuat kita mengantuk, merasa lemas, lelah. Jadi bawaannya ingin tidur terus, ini kerjanya adenosin. Sehingga saat kita mengkonsumsi kafein, posisi adenosin tadi akan digantikan oleh kafein. Jadi yang harusnya kita kurang tidur, akhirnya mengantuk. Tapi karena diisi dengan kafein, akhirnya posisinya tadi tergantikan. Kafeinlah yang bekerja. 1 hari 2 hari kita minum kopi, pada hari ketiga mungkin kita lebih merasa mengantuk lagi. Akhirnya dosis kopi kita tambah lagi. Dan otak itu akan menciptakan reseptor baru untuk menerima kafein tadi. Jadi otak ini menciptakan penerimanya lagi. Karena dosis kafeinnya kita tambah, jadi otomatis penerimanya di otak pun ditambah. Lama-kelamaan dosis kafein kita ini akan meningkat. Jadi banyak orang bilang, saya kalau minum 1 cangkir 1 hari tidak cukup, lama-kelamaan 2 cangkir 3 cangkir. Tapi hati-hati, kafein juga punya efek negatif kalau terlalu banyak. Jantung Anda bisa berdebar, tekanan darah Anda bisa naik. Anda bisa gelisah, dan yang paling parah, Anda susah tidur pada malam harinya, atau insomnia. Jadi kafein mempunyai efek positif dan efek negatif jika disalahgunakan ya sahabat Athin. Kenapa sih kalau kita sudah dalam jangka waktu lama minum kopi, tiba-tiba kita berhenti tidak minum kopi sama sekali, badan kita rasanya sakit semua. Sakit kepala, badan rasanya seperti habis dipukuli, terasa lemas, tidak punya tenaga, dan tidak mood. Penjelasannya seperti ini. Saat terjadi peningkatan kafein, tubuh kita beradaptasi terhadap peningkatan kafein tadi. Reseptornya bertambah banyak, penerima kafein ini bertambah banyak. Dan Anda harus ingat, penerima kafein ini fungsinya sama dengan penerima adenosin tadi yang menyebabkan kita mengantuk. Saat kita lepas total kafein, mungkin tidak ada kafein yang masuk sama sekali. Ingat, reseptor tadi banyak. Ketika reseptor banyak, adenosin yang dilepaskan oleh tubuh pun banyak jumlahnya. Akhirnya membuat kita merasa sangat jauh lebih mengantuk, lebih lemah dari sebelumnya. Jadi tubuh kita kehilangan kafein dan reseptor tadi, diisi semua oleh adenosin. Ini terjadi pada teman saya juga sebelumnya. Waktu masih kuliah, jadi ujian akhir semester biasanya kan 2 minggu. Saat awal ujian digenjot dengan kopi, dan kopi. Mungkin pertengahan jelang seminggu, dosis kopinya dinaikin supaya lebih kuat lagi belajar. Mungkin Anda bisa belajar sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, sampai merasa mengantuk. Tapi setelah selesai ujian, saya rasa kopi ini sudah tidak diperlukan lagi, karena sudah selesai ujian. Begitu dilepas total kok sangat mengantuk ya? Biasanya tidak seperti ini. Mungkin Anda semua merasakannya, terutama bagi mahasiswa atau yang kerja kantoran. Apalagi kalau Anda lembur dalam jangka waktu lama, bagaimana caranya supaya agar Anda yang ingin melepaskan kopi, terutama bagi Anda yang kecanduan,
Satu hari bisa sampai 5-6 kali minum kopi. Bisa melepaskan itu semua tanpa Anda harus tersiksa, tanpa Anda harus sakit kepala, tanpa Anda harus merasa terlalu lemas. Jadi caranya begini, Anda jangan melepaskannya secara total. Jadi biasanya kalau Anda satu hari minum misalnya 5-6 cangkir kopi, Anda boleh menurunkan dosis minum kopi harian Anda secara pelan-pelan. Kalau hari ini 6 cangkir, besok dikurangi jadi 5 cangkir kopi. Mungkin 2 hari kemudian bisa dikurangi lagi 4 cangkir kopi. Setelah itu 3 cangkir kopi. Saya bukan bilang bahwa kopi itu jelek, tidak ya sahabat Atin. Kopi juga membawa dampak positif kepada Anda. Membuat mood Anda jadi lebih baik dan stamina Anda menjadi meningkat, tapi dengan dosis yang terukur dan baik. Dengan dosis yang tidak terlalu tinggi. 1-2 cangkir kopi setiap hari, itu baik buat Anda. Tapi kalau bisa, tanpa gula ataupun dengan gula yang sangat minim ya, sahabat Atin. Selain memberikan mood yang baik, kopi juga mengandung antioksidan di kafeinnya ini. Kafein mengandung antioksidan dan mengandung anti kanker. Ingat ya, tanpa gula atau pakai pemanis alami seperti stevia atau sedikit madu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua ya, sahabat Atin. Sekian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Apabila menurut Anda channel Atin ini bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman dan keluarga besar Anda. Salam cerdas untuk mengubah dunia kita menjadi lebih baik. Terima kasih.